program Talkshow seperti biasa. Kita hadir di Kamis Kebangsaan ya, di pagi hari ini bersama Pusat Pendidikan Kebangsaan PPWK, yang pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama nanti untuk sama-sama diskusi dan membahas apa yang ada di sekitar kita pastinya ya, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di negara kita pastinya ya. Baik, nah hari ini kira-kira apa? Tapi yang pasti Anda jangan lupa juga untuk bisa bergabung juga bersama kita nanti, boleh saling sharing ya dengan apa yang ada di pembicaraan kita ya, karena nanti kita juga akan membagikan voucher ya, voucher untuk 2 orang masing-masing Rp50.000. Oke, baik, masih di situasi pandemi corona ini, jadi kita tetap untuk mematuhi segala anjuran dari pemerintah ya, bahwasanya kita tetap menggunakan masker. Jadi narasumber kita pagi hari ini juga tetap menggunakan masker ya. Dan kalau kita ngomong-ngomong masalah negara Republik Indonesia, kita tahu bahwasanya negara kita ini sangat beragam gitu ya, berbagai suku, adat, ras, semuanya berbeda-beda. Namun bagaimana dengan segala perbedaan yang ada di negara kita ini, kita bisa selalu hidup rukun, kebersamaan selalu ada, saling bergotong royong. Nah, itu yang terus harus kita tanamkan, bahwasanya semuanya terkandung di nilai-nilai Pancasila. Nah, di era sekarang ini kita tentu juga mulai melihat bagaimana ini sih rasa lunturnya sebuah toleransi, kebersamaan seperti itu ya. Baik, pagi hari ini kita akan bahas masalah keragaman dan kebersamaan, dan terutama di tengah pandemi corona yang ada di negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan implementasi kita dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang pagi hari ini akan kita bahas tentunya ya. Baik, pagi hari ini saya sudah bersama narasumber yang nanti juga akan bisa kita saling sharing. Hadir di pagi hari ini ada Bapak Suharyanto, beliau adalah Ketua Forum Pemuda Lintas Agama, begitu Pak ya? Iya. Selamat pagi Pak Suharyanto. Selamat pagi Pak. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Oke, terus juga pagi hari ini ada Mbak Maftuha Kiswa. Ini perwakilan dari Partai Hanura yang ada di PPWK. Selamat pagi. Hai Mas Rano. Iya, sehat juga pastinya ya. Alhamdulillah sehat. Oke, nah tadi kita sempat sudah singgung bahwasanya bagaimana kebersamaan dan keberagaman yang ada di negara kita itu, Pak ya. Nah, kalau kita boleh flashback sejenak di era-era yang dulu, banyak yang bilang dulu itu kita merasa kebersamaan keberagaman itu kayaknya nyaman gitu ya. Kenapa di era-era sekarang ini kok sudah mulai ada aja singgungan ini singgungan itu. Jadi nilai-nilai keragaman kebersamaan kadang menjadi hal yang sudah tidak ada lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut panjenengan semuanya ini, apa itu sih arti dari kebersamaan dan keberagaman sendiri itu? Oke. Terima kasih Mas Rano. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada para pendengar semuanya yang pagi hari ini bergabung dengan Radio Belambangan. Saya ucapkan selamat pagi dan semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Terima kasih Mas Rano. Untuk apa sih sebenarnya toleransi dan kebersamaan dalam keberagaman itu? Kita awali dari toleransi, Mas Rano. Iya. Toleransi sendiri itu berkata dari bahasa Latin yang berarti berasal dari kata tolerare. Ya, tolerare. Jadi toleransi itu berarti adalah menahan diri untuk selalu bisa bersabar dan untuk bisa kita bersabar, sehingga toleransi itu sebagai kata kunci bagi kebersamaan kita, Mas Rano. Jadi toleransi itu sebagai kata kunci untuk kebersamaan kita, sehingga apa yang ada di Indonesia ini, ya, Indonesia yang memiliki ciri khas yang luar biasa, Mas Rano, dengan berbagai macam suku, ras dan etnis, agama dan budaya yang luar biasa ini bisa terkoordinir, bisa
tertata yang baik dengan adanya toleransi ini, Mas Rano. Oke. Dan toleransi ini sendiri, Mas Rano, dari dulu sebenarnya sudah diwariskan dari bapak-bapak, dari pendahulu-pendahulu kita, dari nenek-nenek moyang kita, itu sudah diwariskan kepada anak turunnya. Iya. Jadi terus alhamdulillah sampai saat ini sebenarnya, Mas Rano. Cuma memang ada di beberapa daerah yang akhir-akhir ini berkaitan dengan toleransi, khususnya antar suku, antar ras, antar etnis maupun agama ini agak gimana bahasanya, agak menipis. Betul. Sehingga ada di beberapa tempat itu ada ketersinggungan antara bisa suku, antar ras, etnis. Nah ini Mas Rano yang sebenarnya harus kita bangun, kita bangun kembali lagi, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, Mas Rano. Umumnya di seluruh Indonesia. Sehingga apa yang terjadi di daerah-daerah yang lain itu di luar Banyuwangi itu bisa semakin lama semakin menipis, sehingga tidak terjadi di daerah-daerah yang lain juga, khususnya di Banyuwangi. Jadi ketersinggungan antar umat beragama, ketersinggungan antar etnis ini bisa cukup dari kejadian-kejadian yang lalu dan tidak terwariskan bagi generasi-generasi muda, khususnya yang ada di saat ini. Betul. Gitu. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwasanya di Banyuwangi ini dapat dikatakan juga Indonesia kecil. Bagaimana di Banyuwangi sendiri begitu banyak suku etnis juga, ragam agama juga yang ada di Banyuwangi. Nah, gitu. Mungkin, nah ini kalau menurut Mbak Viswa nih, bagaimana dengan situasi Banyuwangi sekarang ini? Mungkin bisa sedikit berbeda mungkin di era sekarang sampai sekarang, dari yang dulu sampai sekarang. Kalau dari sama-sama Viswa sendiri, situasinya masih tergolong ini sebuah daerah yang masih tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan. Kalau menurut kacamata saya, khususnya Banyuwangi itu masih sangat menjunjung tinggi nilai toleransi ya. Tadi seperti dijelaskan sama Mas Haryanto, bahwa toleransi sendiri itu kan artinya dari bahasa Latin tadi tolerare, yang berarti menahan diri, membiarkan orang berpendapat lain. Jadi di sini seperti Mas saya contohkan ya, negara-negara yang di luar kita, di luar Indonesia, seperti di negara Jepang, Australia, sikap toleransi itu positif, menghargai orang lain ya, menjadi bagian dari pendidikan dasar sejak anak-anak. Dan saya yakin di Banyuwangi sudah diterapkan itu. Kalau di Indonesia kita kenal sebagai bagian dari pelajaran akhlak. Jadi akhlak yang ditanamkan sejak dini itu harus bisa menghargai orang lain, Mas. Apapun latar belakang, strata sosial, pekerjaan dari orang itu, bila sudah tertanam sejak dini, maka bertoleransi akan menjadi bagian dari sikap hidup yang akhirnya membawa kedamaian. Dan saya, dari kacamata saya, sementara saya lihat Banyuwangi masih sangat-sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dengan beragam suku ya, terutama di sini kan ada suku Osing ya, dengan beragam budaya, mungkin dengan agama yang bermacam-macam gitu. So far masih inilah, masih bagus lah. Jadi di sini hanya perlu saya garis bawahi, yaitu toleransi yang positif. Jadi apapun yang ada dalam koridor hukum, jangan sampai kita menjadi toleran terhadap pelaku suap, korupsi, kejahatan. Toleransi yang seperti apa yang memang harus kita junjung begitu ya. Sesuai koridor hukum itu tadi. Oke. Kalau kita tahu dengan berubahnya zaman ini ya, di era yang sekarang ini, kadang sebuah toleransi masih tetap menjadi ini ya, bahan pancingan untuk ya mungkin mereka yang sudah mulai tidak mengerti apa itu arti toleransi, keberagaman, kebersamaan. Nah, tentu selama ini kalau dari teman-teman PPWK ini ya, nah untuk bisa menanamkan semangat toleransi, keberagaman di Bali, selama ini apa sih yang sudah dilakukan? Kepada masyarakat, mungkin anak generasi muda temannya, Pak. Gini Mas Rano, jadi untuk di PPWK, jadi dalam rangka membangun toleransi dan kebersamaan ini,
ini beberapa waktu yang lalu sebelum kita ada pandemi COVID-19 ini teman-teman banyak turun ke bawah. Jadi kita masuk di perguruan tinggi, kita masuk di ormas, kita masuk di siswa dan siswi SMA maupun sampai SMP. Di situ kita beri materi Mas Rano berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kemudian berkaitan dengan toleransi beragama, kemudian berkaitan dengan kebersamaan dan keberagaman. Kemudian apa sih kalau kita tidak bisa menciptakan toleransi yang baik? Nah, itu bagaimana akibatnya? Dan apa keuntungannya gitu loh. Betul. Jadi sudah jelas kalau toleransi dan kebersamaan itu tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat kita, yang pasti akan terjadi keras, itu sudah pasti. Sehingga yang namanya kerukunan, perdamaian, kemudian kebersamaan sudah tidak akan terwujud. Sehingga khususnya bagi kita masyarakat Mas Rano, kalau sudah perdamaian, kerukunan dan daerah itu sudah nyaman dengan hal-hal yang rancu, itu kita tidak akan nyaman hidup di suatu daerah tersebut. Keamanan kita sudah tidak terjaga. Kemudian kita mencari maisah pun juga tidak merasa nyaman. Kita beribadah pun juga tidak merasa nyaman karena keamanan sudah tidak mendukung. Itu sudah pasti terjadi dan itu bisa kita lihat di beberapa negara Mas Rano yang mana lagi mendapatkan, bahasanya kita mendapatkan cobaan dengan kejadian atau daerah-daerah yang masih terjadi hal-hal yang crash dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya Mas Rano, kalau toleransi itu bisa terwujud, khususnya di Banyuwangi juga. Kalau kerukunan dan toleransi itu bisa terwujud, itu akan menambah citra baik bagi suatu daerah tersebut. Betul. Kemudian apapun yang diprogramkan oleh pemerintah itu akan berjalan dengan sangat-sangat baik. Perekonomian itu juga akan sangat meningkat. Kemudian masyarakat pun juga akan nyaman hidup di suatu daerah tersebut. Dan alhamdulillah di Banyuwangi sendiri Mas Rano, insya Allah tahun 2017 kemarin, insya Allah itu kalau enggak 2017 ya Allah, seingat saya itu kita Banyuwangi mendapatkan Harmony Award. Harmony Award? Iya, mendapatkan Harmony Award karena terbangunnya toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat Banyuwangi. Dan tidak hanya itu saja Mas Rano, adanya kerukunan dan kedamaian yang dibangun di Banyuwangi ini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan dari masyarakat luar daerah kita. Jadi tidak hanya alam Banyuwangi yang menjadi pilihan, tidak hanya kulinernya yang menjadi pilihan untuk memikat masyarakat luar Banyuwangi untuk masuk ke Banyuwangi, tapi juga ternyata kerukunan yang tercipta di Banyuwangi ini bisa menarik wisatawan luar daerah untuk datang ke Banyuwangi karena mereka merasa nyaman dengan segala perbedaan dan keragamannya antar masyarakat dan sukunya ini. Akhirnya disinilah kelihatan ternyata Banyuwangi ini bikin kita nyaman ada di sini gitu ya. Sehingga dari berbagai daerah kasaran itu kemarin itu datang ke Banyuwangi untuk belajar. Mereka studi banding di Banyuwangi, baik yang ada di Pulau Jawa bahkan di luar Jawa pun datang ke Banyuwangi belajar bagaimana Banyuwangi menciptakan kerukunan yang bisa harmoni. Sehingga puncaknya kemarin mendapatkan Harmony Award tersebut. Nah, ini yang patut kita apresiasi dan tentunya dengan penghargaan ini semoga kita masih tetap bisa menjalankan nilai-nilai toleransi itu semuanya gitu di Banyuwangi dan bahkan menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun yang datang ke Banyuwangi begitu ya. Nah, Mbak Kiswa, dengan sekarang ini di antara generasi muda sendiri yang kadang ini jiwa emosinya kadang-kadang terpancing ya melalui media sosial saja. Kalau sudah dikasih pancingan gini akhirnya toleransi itu ya itu tadi ya saling bersinggungan gitu. Nah, selama ini kalau ngeliat ketika teman-teman dari PPK untuk bisa langsung bertatap muka dengan anak-anak muda ini ya, mereka apa nih yang mungkin sempat mereka utarakan atau mungkin yang mereka jujur, karena banyak yang bilang PMP ini sebuah tidak ada
itu gitu. Gimana? Jadi tadi dijelaskan sama Mas Haryanto bahwa kita sebelum musim pandemi ini kita sudah sering melakukan kegiatan sosialisasi bertatap muka dengan para pemuda, dengan anak-anak ABG ya zaman sekarang gitu. Jadi memang anak-anak pemuda zaman sekarang itu keluhannya pasti mereka itu tentang radikalisme, ada gesekan gini tersinggung gitu kan. Jadi makanya kita tugasnya PPWK kita ini menanamkan sejak dini bagaimana cara kita itu bertoleransi, bertegang rasa bahwa itu merupakan fondasi dari keberagaman, itu juga menjadi salah satu indikator untuk memajukan bangsa. Jadi kalau kita dari diri sendiri bisa menerapkan itu, jadi Banyuwangi juga akan maju, bangsa kita juga akan maju dan bersatu gitu. NKRI Jaya ya. Gitu. Jadi juga kita terapkan dalam ajaran agama apapun tuh manusia diciptakan berbeda-beda untuk dapat saling mengenal dan bersilaturahmi, menjalin hubungan bersosial media, tapi direndahkan dulu lah egonya, jadi nggak mudah tersinggung gitu ya, nggak mudah terpancing, jangan mancing kerusuhan lah intinya kayak gitu. Betul. Jadi kita bisa dapat saling kerjasama dan hidup rukun gitu. Itu aja sih yang bisa kita sampaikan ke para pemuda itu. Artinya kalau kita melihat antusias dari teman-teman muda di Banyuwangi sendiri juga ini ya, alhamdulillah peduli juga dengan adanya toleransi dan kebersamaan tadi. Apalagi nih Pak Rianto sebagai ketua formula tadi ya, gitu kan, ini kan berbagai lintas agama di Banyuwangi dan mereka anak-anak muda ini Pak. Kalau melihat dari teman-teman formula sendiri selama ini, apa sih Pak yang mereka lakukan selama ini untuk bisa tetap menjalin sebuah toleransi dan kebersamaan itu? Kita awali dari formula Mas Rano. Jadi formula itu forum pemuda lintas agama bersatu Banyuwangi. Kalau bahasanya itu Formula 1 Banyuwangi Mas. Formula 1 Formula 1 Banyuwangi itu untuk agar lebih gampang diingat sehingga kalau sudah channelnya itu Formula 1 seakan-akan teringat dengan balapan Mas. Kekinian ya namanya Pak ya. Jadi Formula 1 Banyuwangi ini memang dibentuk oleh FKB Kabupaten Banyuwangi Mas Rano. Ini memang harapan dari beliau Bapak FKUB, Bapak senior yang sudah bisa menciptakan, membangun komunikasi antar umat beragama ini bisa diwariskan kepada anak-anak mudanya Mas Rano. Sehingga terciptalah yang namanya Formula 1. Alhamdulillah Mas Rano sejak 2016 kemarin kita dibentuk dan teman-teman ini ternyata sangat antusias. Jadi kita dari masing-masing perwakilan agama di Banyuwangi ini memang ada. Jadi perwakilan agama dan perwakilan organisasi Mas Rano. Itu memang ada, kita jadi satu bekerja sama, terutama kita membangun komunikasi Mas Rano. Komunikasi kita antar umat beragama betul-betul kita bangun. Kemudian apa hal-hal yang biasanya terjadi yang bisa menyebabkan crash di kalangan anak-anak muda ini, kita bicarakan, kita carikan solusinya. Setelah kita cari solusinya dan ketemu, seperti ini, monggo silahkan dibawa kepada organisasi masing-masing, kemudian diketok tularkan agar apa yang hal-hal yang negatif itu tidak bisa atau tidak terjadi di Banyuwangi. Alhamdulillah Mas Rano, ini memang teman-teman dalam formula ini khususnya bergerak dalam bidang sosial Mas Rano. Jadi kalau masalah akidah monggo silahkan, itu urusan antara kita dengan Tuhan, masalah kita monggo. Tapi dalam masalah sosial, karena ini memang kebutuhan kita bersama sebagai masyarakat Banyuwangi, ini memang harus kita bangun. Kita tidak pandang agamamu apa, kepercayaanmu apa, akidahmu bagaimana, ini kita tidak kita bicara, tidak kita pedulikan, tapi kita menjadi satu padu sudah dalam membangun Banyuwangi yang lebih baik, membangun bangsa dan negara ini umumnya seperti itu. Sehingga dengan didasari ayo maju bersama, ayo bergerak bersama untuk kedamaian dan kerukunan ini tercipta terus, ini menjadi dasar teman-teman untuk bergerak bersatu padu, bergandengan tangan untuk menjadikan Banyuwangi yang sekarang ini kerukunan dan toleransinya begitu melekat, ini bisa terus berkesinambungan terus sampai
sampai selamanya. Harapannya seperti itu. Jadi itulah harapannya, tidak hanya sekarang saja, tapi terus berkembang terus sampai anak cucu kita menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Nah, ini mungkin bagi teman-teman muda Banyuwangi yang mungkin saya kok jadi kepingin ini untuk bisa membangun sebuah toleransi, bergabung dalam Formula ini, berarti siapapun bisa masalah gitu ya. Jadi boleh nanti kalau kalian semuanya teman-teman muda ini ingin bersama-sama menciptakan sebuah kebersamaan dan keberagaman di Banyuwangi menjadi lebih kuat lagi, saling bersatu padu di sini, bisa gabung di Formula juga ini ya, gitu ya. Oke. Nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol terkait dengan kebersamaan dan keberagaman di tengah pandemi corona di negara kita. Teman juga di Banyuwangi itu seperti apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Tetap bersama kami, nanti kita akan kembali lagi. 88,1 Lambangan FM. Apakah Anda ingin mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja? Jika Anda mengalami kesulitan saat mendaftar secara online, kami siap membantu. Silahkan Anda datang ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kominfo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Sosial, dan BKD, serta kantor camat se-Kabupaten Banyuwangi. Kami akan membantu Anda di hari kerja, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kartu prakerja. Bok Rehati, aku pinjem sepeda toh. Neng ndi wis bengi kaya gede kiki. Ayo toh, aku tak menyang tuku jajanan, cemilan nang pusat perbelanjaan kono kuwi lho. Aku bosen nang omah yen ora ono sing dikecap-kecap. Lah iya, iki jam piro? Iki lho wis jam 8. Lah iya, mumpung sih jam 8, aku tak ngebut budal. Kon warai ya iro ya, juminten ratu cengkal. Iki saiki usum corona. Ojo pati keledrekan. Maning saiki heng ngono, hang buka jam 8 bengi ku. Saiki tutup jam 18. Wis ojo pati ruwet, ayo mlebu kae. Sawi goreng ku ben nok panganan nok. Duh, Bok Rehati ki. Gak kemana-mana, gue di rumah aja. Nah, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19, Pemkab Banyuwangi melakukan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan. Buka jam 10 pagi dan tutup jam 18 waktu Indonesia Barat. Selain itu, semua kafe, rumah makan, dan restoran hanya menyediakan layanan pesan antar dan melayani makan minum pembeli untuk dibawa pulang atau takeaway. Ayo terus jaga kebersihan, cuci tangan, social physical distancing, serta bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kita bersama-sama bergotong royong melawan corona. Lambangan Radio.
Masih berbincang-bincang ya, negeriku. Nah, ini mengingatkan kita untuk selalu bangga dan cinta ya akan negeri tercinta kita ini, di mana negeri yang sangat indah, terutama bukan hanya alam tapi suasana keberagaman yang membuat berbeda dengan negara lain begitu ya. Baik, kita kembali masih berbincang terkait dengan kebersamaan dan keragaman. Ya. Nah, nanti Anda juga boleh gabung bersama kita. Mungkin ada cerita atau pengalaman dengan suasana toleransi di tempat Anda atau di mana. Anda bisa saja juga sharing dengan kita di line telepon kita. Boleh nanti di sini via telepon WA di 0811 3786 881 ya. Nah, ini untuk nanti ada voucher yang bisa Anda dapatkan. Selain itu, ini saya nanti mengundang untuk Anda yang lewat WhatsApp, kirim WhatsApp ya. Ini kalau Anda mendengarkan perbincangan kita dari awal tadi ya, arti ini ya, toleransi itu. Nah, toleransi berasal dari kata apa tadi yang kita sebutkan. Nah, Anda boleh jawab di WhatsApp kita di 0811 3786 881 ya. Untuk mengingatkan saja kepada Anda ya. Oh, toleransi itu berasal dari kata ini gitu ya. Tadi kita sempat singgung-singgung ya apa itu toleransi ya. Kalau Anda dengarkan pasti tahu. Oke. Nah, nanti masing-masing yang dari WhatsApp menjawab bisa nanti akan kita pilih ya siapa yang berhak untuk mendapatkan itu ya. Oke. Nah, kita kembali nih di tengah wabah pandemi corona sekarang ini ya. Ini kan pentingnya sebuah kebersamaan dan keragaman di tengah situasi kondisi sekarang ini. Tentu ini untuk bisa sama-sama membangun kesatuan demi kokohnya NKRI. Nah, ini seperti apa yang sebenarnya harus kita lakukan begitu, Pak Zahrianto mungkin? Oke. Kita kembali lagi. Jadi sekarang ini kita lagi dicoba, Mas Rano. Betul. Jadi tidak hanya nasional, ternyata internasional cobaan ini melanda kita, yaitu dengan adanya wabah COVID-19 gitu. Jadi ini juga membutuhkan penanganan yang luar biasa, Mas Rano. Jadi tidak hanya dari tingkat pemerintahan, tapi juga harus bekerja sama dari pemerintah sampai tingkat bawah. Sampai tingkat pusat pun harus ada saling membantu, saling bergandengan tangan agar COVID-19 ini segera terselesaikan. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, Mas Rano, itu tidak akan mungkin COVID-19 ini terselesaikan dengan cepat. Itu tidak akan mungkin. Pemerintah sudah begitu semangat ya, dengan berbagai macam programnya, dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi kalau masyarakat sendiri itu tidak menyadari gitu, itu juga akan bertepuk sebelah tangan. Oke, nampaknya ada yang mau gabung nih. Coba saya sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi, Mas. Iya, selamat pagi dengan Mas Bapak siapa nih? Dengan Pak Lukman di Banyuwangi aja, Mas. Oke. Di Banyuwangi mana?
Dan di Banyuwangi perumahan mas, perumahan Sobo Indah Permai mas. Perumahan Sobo Indah Permai. Oke, ada yang ingin di sharing atau diceritakan dengan kita ini mungkin? Iya, untuk berbicara tentang toleransi di rumah saya itu apa namanya, keberagaman umatnya itu ada yang agama Islam, Kristen, Katolik itu tidak masalah kalau menurut saya mas. Dan apa namanya, kalau hari raya itu saling silaturahmi antara agama. Oh, saling mengunjungi gitu ya. Ini agama iya saling mengucapkan apa namanya selamat hari raya Idul Fitri seperti itu. Dan lagi mas apa namanya, sekarang kan musimnya banyak apa namanya pencurian mas. Banyak pencurian itu diadakan pos kampling. Jadi setiap hari di data RT 1, RT 2 itu saling apa namanya saling bergantian. Gitu mas. Gitu ya. Nah selama ini kalau di lingkungan jenengan tidak pernah ada ini gesekan atau karena adanya perbedaan-perbedaan itu? Enggak, kalau untuk masalah agama kita warga sendiri tidak mempermasalahkan, yang penting saling menghormati kan. Oh gitu ya. Oke, jadi selama ini mungkin ada cerita lain mungkin ketika lebaran atau mungkin sama-sama mungkin ada yang Natal gitu juga saling sama-sama gantian datang gitu ya. Ya betul mas. Kita saling apa namanya saling mengucapkan semua mau apa namanya agama Nasrani mengadakan hari raya, kita juga saling mengucapkan gitu. Itu ya. Iya. Oke. Jadi ya betul. Tetap rukun di sana gitu ya, toleransinya terbangun gitu mas ya. Tetap rukun, iya, tidak mempermasalahkan antara agama ini agama itu, tidak mempermasalahkan. Oke, gitu. Oke. Mungkin ada yang perlu diceritakan lagi sharingnya? Cukup itu? Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi ya di perumahan ya. Kalau di perumahan memang kadang memang beragam sekali kita tahu ya warganya begitu ya. Dan ternyata ini salah satu contoh tidak mempermasalahkan gitu ya dengan adanya perbedaan gitu ya gitu. Gitu. Baik. Nanti boleh ada yang mau sharing lagi. Jadi inilah pentingnya sebuah toleransi dan keberagaman kebersamaan. Nah, tadi yang sempat kita singgung dengan suasana negara kita yang dicoba dengan adanya wabah pandemi ini ya. Nah, sebuah bentuk ini ya kerjasama ini keberagaman untuk saling membantu gitu Pak Rianto ya. Kembali lagi Pak, jadi memang kita membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi segala kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ya itu monggo sama-sama kita patuhi. Jadi tujuannya satu, agar COVID-19 ini segera terselesaikan. Karena memang Mas Rano, dengan adanya cobaan ini semuanya merasakan Mas Rano. Betul. Jadi tidak hanya masyarakat tingkat bawah, tapi tingkat menengah sampai tingkat atas pun semuanya merasakan, terutama dalam hal perekonomian. Betul. Sehingga harapan kami Mas Rano, terutama kepada keluarga kita sendiri, lingkungan dan masyarakat umumnya, monggo kita patuhi kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kita bahu-membahu membangun kebersamaan untuk terselesainya COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, jaga jarak. Sementara ini kita sabar dulu lah. Kita sabar semuanya agar cepat selesai. Kalau kita tidak sabar Mas Rano, ini akan berkepanjangan. Dan yang merasakannya sendiri juga ya dia kembali pada kita sendiri. Padahal semua sudah tidak sabar pengen kembali normal situasinya, kondisinya gitu ya. Nah Mbak Giswa, dengan situasi yang seperti sekarang ini ya, gitu kalau kita melihat bagaimana semua warga ini saling bahu membahu, sama-sama kita bekerja sama gitu ya. Cuman kadang juga kalau kita melihat ya masih banyak sih yang yang mengabaikan lah gitu ya, apa-apa itu urusan pemerintah gitu.
Ini gimana nih? Kita harus menyikapi seperti apa sih Mbak Isfa gitu loh? Gini Mas Rano, pertama harus paham dulu ya karakteristik dan perilaku virus COVID-19 ini. Bagaimana penyebarannya dan penularannya serta kelompok masyarakat mana yang rentan terhadap virus. Bila sudah paham, baru kita bisa mempersiapkan diri secara baik, mental, emosional, spiritual untuk bisa memahami dan mendukung kebijakan pemerintah. Itu dulu yang perlu ditekankan gitu ya. Jadi kita harus percaya pada pemerintah dalam segala kebijakannya. Mereka sudah memperhitungkan untung dan ruginya. Seperti contoh kasus-kasus yang terjadi di di luar negara kita, seperti di Wuhan, di Italia, bahkan di Amerika yang mungkin sekarang sudah banyak sekali korbannya. Mudah-mudahan negara kita nggak sampai jangan sampai ya. Jadi pemerintah tidak bisa melakukan ini sendirian. Semuanya perlu kerjasama menghadapi ancaman wabah ini bersama-sama mencegahnya. Jadi itu tadi seperti disampaikan Mas Haryanto, patuhi protokol itu, patuhi protokol yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Saya lihat juga semakin kesini kan semakin ini ya, artinya atensi masyarakat itu semakin tinggi lah. Baik, memang beberapa masih ada yang melanggar, tapi saya yakin pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sudah terus melakukan patroli, sosialisasi, gitu kan, dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai kabupaten. Kita di tingkat kelurahan aja sudah mungkin ada kayak satgas, gugus COVID gitu kan. Itu sebenarnya edukasi di lingkungan terdekat dulu gitu loh. Keluarga otomatis kan, terutama keluarga yang kita terdekat gitu, bagaimana menjalankan protokol itu kita harus sosialisasikan sejak dini. Dan untuk para pemuda ya himbauannya jangan sering nongkrong. Ini yang kita bekerja sama dengan pemerintah, biarkan pemerintah menjalankan perannya, kita sebagai masyarakat yang mematuhinya, supaya pandemi ini segera berakhir. Karena obat imunisasinya juga vaksinnya belum. Jadi itu yang menjadi masalah. Mudah-mudahan ya kita berdoa bersama, kita bisa melalui bersama, negara kita terbebas semua dari pandemi ini. Itu sekali lagi bahwa saya pentingnya, oke, Anda boleh merasa itu kan urusannya pemerintah, tapi pemerintah pun juga tidak akan bisa berjalan sendiri kalau tanpa ada kerjasama dari warga sendiri ya. Kita tahu di Banyuwangi sendiri dengan kondisi seperti sekarang ini begitu dampaknya luar biasa ya, dari berbagai sektor ya, itu juga kita rasakan. Nah, bagaimana kalau kita menyaksikan ternyata juga masih banyak masyarakat yang kurang atensinya untuk sama-sama, ayolah kita gotong royong sama-sama supaya lebih cepat ya. Terbukti di beberapa tempat keramaian itu masih banyak. Ternyata Lebaran juga masih menjadi kita tidak mematuhi protokol itu, kita nggak sadar diri sendiri. Oke, kita mungkin ngerasa sehat ya kan, punya OTG itu orang kita pikirkan keluarga yang di rumah, kalau ada anak kecil atau orang tua yang sudah kesakitan, yang rentan ya, yang terutama sudah punya penyakit bawaan, itu kita pikirkan lah. Kita sih nggak ngerasa mungkin gue sehat gitu kan, mungkin nggak ngerasa apa-apa, kita bahkan mungkin nggak ada gejala sama sekali ya. Kita kan nggak tahu virus itu ada di dalam diri kita gitu. Itu yang jaga keluarga. Ini juga atensi dari banyak pihak untuk saling bergotong royong ini, mulai dari memberikan sembako. Nah, gitu gimana Mbak Yusfa kalau melihat dengan ini? Itu juga kita lakukan loh Mas. PPWK kemarin juga tim PPWK kita melakukan PPWK peduli terhadap musibah COVID ini. Kita sudah melakukan bagi-bagi sabun cuci tangan ke semua tempat-tempat ibadah dari Banyuwangi Kota sampai ke tempatnya Mas Haryanto di mana Mas Karen? Gabiran. Di Gabiran.
kita ke pondok-pondok pesantren, kita bagi ke musola-musola sambil kita edukasi pentingnya cuci tangan, jangan menyentuh, terutama untuk buka ya, sebelum kita cuci tangan dari luar. Terus kita juga kemarin baru saja melakukan bagi-bagi sembako. Memang nggak banyak, Mas, tapi ya kita sisihkan lah sebagian rezeki kita untuk saling berbagi. Itulah tadi kembali lagi ke toleransi tadi. Tolong berusaha meringankan masyarakat yang terdampak lah, meskipun nggak bisa mengcover semuanya, insya Allah itu bisa membantu. Itu yang kita lakukan kemarin tim BPWK Peduli. Artinya dari adanya pandemi atau situasi negara kita seperti sekarang ini, kalau dilihat dari nilai positifnya, nilai positifnya ternyata kalau kita lihat ada loh sebenarnya ya. Kalau dari Pak Aaron, nilai positif dari adanya wabah seperti ini apa sih yang ada di masyarakat gitu? Hikmahnya ya. Hikmahnya juga. Ada plusnya, gitu nih. Jadi kalau kita ambil sisi positifnya, Mas. Jadi dengan adanya coba ini ternyata ini memancing dari jiwa-jiwa kebersamaan kita, jiwa-jiwa korsa kita, terutama masyarakat atau orang-orang yang mampu dengan perekonomiannya itu bisa ternyata terketuk hatinya, sehingga bisa berdonatur ya di beberapa yayasan yang memang mengelola daripada donatur untuk masyarakat yang terdampak, juga ada yang langsung diberikan ini karena melihat kanan kiri kelihatannya tetangganya kok awalnya bekerja, kemudian adanya pandemik ini sehingga dia kehilangan pekerjaannya sehingga tidak ada pemasukan, sehingga mengetuk hati daripada tetangga sebelah yang dalam perekonomian itu lebih mampu. Itu dalam hal kemasyarakatannya. Kemudian dalam hal yang lainnya ternyata ini ya memang menguji dari diri kita sendiri. Memang harus kita melatih kesabaran kita untuk sebatas mana sih kesabaran kita untuk menghadapi segala macam cobaan. Dan kita yakin Tuhan sendiri tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan daripada manusia. Betul. Dan di balik cobaan itu kita yakin juga akan ada sesuatu yang akan diberikan Tuhan kepada kita, sesuatu yang lebih baik yang akan diberikan kepada kita. Di balik kesulitan ada kemudahan. Gitu. Kebersamaan ini tidak pandang waktu. Jadi meskipun dalam keadaan ada wabah, kemudian dalam keadaan normal, ini tetap harus ada. Disinilah pentingnya kebersamaan dan keberagaman kita dalam bermasyarakat. Nah, ini kalau dari nilai positif kita ternyata akhirnya menumbuhkan rasa kebersamaan tadi dengan situasi seperti sekarang ini. Namun ya kita berharap meskipun nanti ini bisa berlalu ya, tetap terjaga ya kebersamaan dan toleransi kita, nggak pandang ya ini dari suku apa, dari ras apa, dari agama apa, semuanya terdampak. Kita sama-sama saling bahu-bahu begitu ya. Nah, lalu sebenarnya kalau kita melihat dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila sendiri dengan apa yang ada di negara kita saat ini terjadi seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat dari nilai-nilai Pancasilanya. Nah, masyarakat pasti juga sudah mulai menghafal nih. Ini ada di sila berapa sih gitu ya? Ya, di sini yang utama adalah memahami Pancasila sebagai pandangan hidup. Ketuhanan yang Maha Esa adalah percaya akan adanya Zat Tunggal yang mengatur seluruh makhluk di muka bumi ini, Mas Rano. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau kita sebagai Muslim, maka Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang memberikan rahmat bagi seluruh isi bumi ini dan juga seluruh makhluknya. Artinya Islam adalah hakikat dari toleransi itu, dan itu ada pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Toleransi sendiri juga dijelaskan di sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Jadi sebenarnya semua sila masuk semua.
itu kita mulai dari lingkungan keluarga, Mas. Pendidikan keluarga dipandang sebagai pendidikan pertama dan yang paling utama. Kaitannya dengan Pancasila, Tuhan telah menjadikan Indonesia seperti taman yang penuh warna-warni. Kita sendiri juga punya simbol ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tinggal bagaimana sekarang kita itu harus menjaganya. Nah, itu terpenting. Supaya warna-warni tadi nggak luntur ya. Ya, kalau sudah melopor misal nggak bisa dibantah. Negara kita itu cirinya gitu, tapi itu yang bisa menyebabkan negara kita kuat. Itu kan. Jadi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar juga menjadi fakta yang tidak bisa dibantah juga. Namun bukan berarti keberagaman yang menjadi karakter negara ini harus dihilangkan, Mas. Nah, itu ya. Karena tiap orang dari Aceh sampai Papua mempunyai karakter yang berbeda, nggak sama. Orang Osing sama orang Madura nggak sama. Jadi begitu juga orang Muslim dipaksa menjadi non Muslim juga nggak bisa. Jadi agamamu agamamu, agamaku kan jadi seperti itu. Tapi kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai. Atas dasar itulah para pendiri Indonesia itu memutuskan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, itu ya. Jadi kaitannya dengan Pancasila seperti itu. Betapa berartinya nilai-nilai Pancasila yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya untuk toleransi dan kebersamaan. Kita melihat Indonesia yang begitu beragamnya ini, semoga ini selalu terjaga ya, dan kembali jangan gampang terpancing dengan pancingan-pancingan orang yang nggak bertanggung jawab untuk memecah belah ini. Tujuannya mungkin sebenarnya hanya memecah belah saja ya, karena jangan gampang sebar-sebar berita. Nah itu jangan ngomong udah kasar sama gitu ya. Baik ya. 3648 sekian tolerare jawabannya, tolerare ntar ya, betul apa enggak nanti kita tanyakan. Kemudian dari yang punya 08135371 sekian tolerare ya. Apakah toleration, apakah tolerare atau toleran? Toleransi, yang berarti adalah sabar, menahan diri, gitu ya. Biarkan orang berpendapat lain. Gitu. Jadi menghormati orang lain, baik antar suku, antar agama, antar etnis, antar budaya, gitu. Itu implementasi atau prakteknya berada di sana itu. Jadi dalam sebuah kata toleransi tadi gitu ya. Nah, berarti yang benar ini yang punya 08113640 sekian ya, tolerare. Oke. Nanti bisa kontak langsung lagi ya, nanti di mana posisinya. Kemudian yang telepon tadi sharing bisa kita kasih apresiasi juga untuk dapatkan voucher ya. Jadi satu orang dari jawaban tolerare tadi yang ada di WhatsApp Lambangan FM sama yang telepon tadi ya, Anda buat mendapatkan voucher lumayan, bisa buat berbuka puasa loh. Itu.
Pancasila ya untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita bermasyarakat. Semoga selalu tumbuh rasa cinta kita terhadap Pancasila, termasuk juga NKRI gitu ya. Baik, terima kasih Wak Kiswah membuka kita semuanya pagi hari ini ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya yang sedang di rumah saja ya. Sama-sama kita yuk tingkatkan jiwa kebersamaan di tengah situasi pandemi ini. Semoga Banyuwangi juga bisa tetap selalu aman, nyaman, rukun, damai, dan Mbak Corona ini bisa segera pergi. Ibadah puasa.